Para rawuh sedaya ingkang minulya, perlu kula aturaken bilih njaga kesalafan niku penting sanget. Amargi napa para rawuh? Ngeten, sejak tahun 1923 1924 dateng Arab, dateng Hijaz menika kedadosan pemberontakan oleh kaum Wahabi. Keranten kaum Wahabi menika disokong Inggris Prancis, akhiripun menang. Amir yang ketika itu dari kalangan ahlu sunnah, nggih menika saking gubernuran Turki Utsmani Syarif Hussein kalah, Wahabi menang. Nah, Wahabi bersekongkol kalih Alu Saud yang memang sokongan Inggris Prancis. Sing perlu kula critakaken para rawuh, sak mantune Wahabi menang Nah, menika kitab alit judulipun An-Nusus Al-Islamiyah fi Raddi ala Madhabil Wahabiyah, dipun serat kalian Kiai Muhammad Fakih Mas Kumambang Gresik. Piyambakipun kala rumiyin dados rais awal zaman Mbah Hasyim Asy'ari dados rais akbar. Nah, kitab menika dipun takrit kalian Mbah Maimun Zubair, ugi dipun takrit kalian Dr. Hussein Alwani, mufti Australia. Lan lintu-lintunipun halaman 12 ngantos halaman 51. Teng buku niki pun dipun critakaken perihal tentang pemberontakan Wahabi. Yang halaman 12 dipun dawuhaken bilih pendiri Wahabi Muhammad bin Abdul Wahhab menika berguru kepada Jeffrey Hamper, sang intelijen mata-mata dari kerajaan Inggris yang agamanya Yahudi. Wong jenenge Yahudi senajan apal Quran niate mesti ngerusak. Mereka nggak akan rela kalau Islam niki berkembang. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Wahabi didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, piyambake berguru kepada orang Yahudi. Terus walhasil setelah pemberontakan menang dan Wahabi koyo ngono kuwi, akhiripun satu, mereka menggusur, meratakan rata dengan tanah semua makam sahabat, semua makam syuhada, semua makam ulama. Ngantos sakniki kita niki kangelan goleki makame Siti Aisyah teng pundi, goleki makame Sidina Utsman teng pundi, goleki makame Abdurrahman bin Auf teng pundi, madosi makame Abu Hurairah teng pundi, madosi makame Ibnu Umar teng pundi, makame Ibnu Abbas teng pundi. Kangelan sedang teng makam syuhada Uhud menawi panjenengan umroh atau haji terus ziarah ke syuhada Uhud. Di sana dipageri, terus ada beberapa batu dari 70 makam yang ada di kompleks syuhada Uhud. Kita nggak tahu mana yang makamnya Sidina Hamzah, mana makamnya yang lain-lain. Kita mboten sumer para rawuh. Nah, itu yang dilakukan Wahabi, menggusur makam para sahabat, menggusur makam para ulama dan para wali. Bukan hanya menggusur, ulama yang masih hidup dibunuh. Kemeriki halaman 12 sampai 13, banyak hafid Quran dibunuh, banyak muslim dibunuh, banyak ulama dibunuh. Lalu kitab-kitab yang ketika itu dimiliki ulama-ulama mereka rampas. Hasil dari perampasan itu kemeriki didhawuhne ada ribuan naskah Bukhari, ada ribuan naskah Sahih Muslim, ada ribuan naskah kitab yang lain, tafsir, usul fikih dan yang lain-lain. Nah, kitab asli miliknya ulama ahlu sunnah wal jamaah itu dirampas, lalu dikumpulkan di lapangan, keterangin, sebagian yang lain dimusnahkan. Kemudian setelah kitab-kitab asli milik ulama itu dirampas, dimusnahkan, mereka kaum Wahabi ngeten niki, ya niki tak cekel niki, mereka menerbitkan, mencetak Sahih Bukhari seperti yang saya miliki ini. Teman kudu percaya kali kula, sebab kula niki alumni Muhammad bin Saud juga. Saya alumni Jami'atil Imam Muhammad bin Saud.
mereka mencetak Sahih Bukhari dan sudah banyak hadis dihilangkan. Beberapa kalimat dirubah. Begitu juga Sahih Muslim dan yang lain-lain. Nah, kesimpulannya, Wahabi membahayakan, merusak Islam. Dari pendirinya Wahabi yang berguru kepada Jeffrey Hamper Yahudi, dari situ ada proyek ingin merusak Islam dari dalam. Lalu berontak, bersekongkol dengan Inggris Prancis penjajah. Nyata kalau itu merusak Islam. Lalu setelah menang, makam ulama, makam syuhada, makam sahabat digusur. Itu menghilangkan bukti sejarah, itu menghilangkan situs sejarah, itu menghilangkan artefak yang itu penting dalam pembuktian sejarah. Itu juga merusak Islam. Lalu membunuh para ulama hafidz Quran, itu juga merusak Islam. Lalu kitab-kitab dirampas, dimusnahkan, itu merusak Islam. Dan setelah kitab dimusnahkan, diterbitkan kitab Sahih Bukhari baru yang sudah dikurang-kurangi, itu juga merusak Islam. Untungnya para rawuh, untungnya banyak santri-santri semacam Mbah Hasyim Asy'ari. Saya yakin kalau dari Banyuwangi mungkin juga Mbah Syafaat, utawi abai Mbah Syafaat, mungkin juga Mbah Manan. Terus kalau dari Blitar Mbah Yeriduan, kalau dari Jogja Mbah Munawir, kalau dari Gresik itu tadi Mbah Muhammad Fakih, kalau dari Jombang Mbah Hasyim Bawa, Mbah Bisri, terus dari Sarang Mbah Zubair, abai Mbah Maimun, dan banyak santri yang ketika itu mondok teng Mekah, ngerti Arab ada pemberontakan ngoten niku, santri-santri niku segera pulang ke Indonesia. Pulang membawa kitab Sahih Bukhari, pulang membawa kitab Ihya, pulang membawa kitab Ibnu Katsir, pulang membawa kitab-kitab yang lain. Nah, yang perlu kaum santri memahami, ketika kitab-kitab yang asli itu di Arab dulu dimusnahkan, Allah selamatkan kitab-kitab yang asli itu lewat para santri yang ketika itu mondok teng Arab, diselamatkan, dibawa pulang ke Indonesia.